Dalam pertemuan hari ini bahasan kita tentang kriptografi simetrics. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai uh, block and stream cipher yang merupakan landasan dari penerapan dari kriptografi modern. Nah, dalam kriptografi modern ini kita mengenal kelompok dari metode-metode dalam ada yang kriptografi simetrik dan kriptografi asimetrik. Nah, kriptografi simetrik dalam hal ini suatu teknik atau metode yang dimana untuk kunci enkripsi dan kunci dekripsinya sama, sehingga terminologi simetrik di sini ini mengartikan bahwa seseorang yang mengenkripsi itu pasti bisa mendekripsi, ya, karena memang kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi sama, ya, sehingga perannya menjadi simetrik di sini. Sementara kalau kriptografi asimetrik yang akan kita bahas pada pertemuan yang pekan depan, itu kunci enkripsi dan dekripsinya berbeda, ya, sehingga mereka yang mengenkripsi ini tidak bisa mendekripsi. Ya, jadi hanya yang punya kunci dekripsi hanya yang dekriptor, yaitu penerima pesan, ya, hingga dia yang punya pasangan kunci untuk enkripsi dekripsi. Ya, sementara yang pihak lain itu hanya bisa menggunakan kunci enkripsi saja yang digunakan untuk mengenkripsi pesan lalu kemudian dikirimkan kepada tujuan. Oke, kita kembali lagi pada kriptografi simetrics, ya. Dan dua teknik yang pada kesempatan ini kita akan bahas adalah data encryption standard dan advanced encryption standard, ya, DS dan IS. Ya, ini outline bahasan kita. Kemudian pada bagian yang pertama ini kita akan bahas mengenai data encryption standard. Data encryption standard ini dikembangkan oleh IBM dengan pada tahun 1972, ya, dengan menggunakan algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel, sehingga komponen utama di dalam data encryption standard nanti adalah jaringan Feistel. Nah, nanti kan kita lihat bagaimana itu jaringan Feistel itu. Di sini data encryption standard itu termasuk kriptografi simetris, ya, yang berjenis block cipher. Ya, jadi dengan plain text itu dibagi ke dalam blok-blok, ya. Dalam hal ini plain text biner, ya, dioperasikan dalam ukuran blok 64 bit. Ya, jadi plain text-nya itu dibagi ke dalam blok-blok dengan masing bloknya ini berukuran 64 bit, kemudian masing-masing blok itu nanti dienkripsi secara independen. Nah, data yang bisa mengenkripsi 64 bit plain text ini menjadi 64 bit ciphertext dengan menggunakan 56 bit kunci internal. Jadi nanti kunci internal itu dibangkitkan oleh kunci eksternal yang panjangnya 64 bit. Jadi sebenarnya aslinya adalah plain text-nya 64 bit, ya, bloknya. Kemudian kunci eksternalnya itu 64 bit yang dientrikan. Nah, kunci eksternal 64 bit itu nanti kemudian dikompresi menjadi 56 bit, kemudian dari 56 bit dikompresi lagi untuk setiap setiap ronde. Oke, jadi dalam data encryption standard itu nanti enkripsinya itu sampai 16 kali. Ya, jadi ada 16 kali atau 16 ronde atau 16 putaran enkripsi, ya, sehingga setiap ronde membutuhkan satu kunci internal. Ya, nanti setiap rondenya itu kunci internalnya berukuran 48 bit. Jadi dikompresi kembali dari 64 dikompresi 56, kemudian untuk masing-masing ronde itu kunci internalnya itu dikompresi lagi menjadi 48 bit, sehingga kunci internal setiap ronde
itu 56 bit ya. Jadi setiap sesi itu kuncinya berukuran 48 bit. Ini adalah skema utama dalam data input standar. Jadi plain text ini, plain text ya, dengan satu bloknya ini ukurannya 64 bit, itu pertama kali di permutasi ya dengan initial permutation. Dan setelah di permutasi inisial ya, di permutasi awal ini, lalu plain text tadi mengalami 16 kali atau 16 putaran enkripsi. Ya, setelah 16 putaran enkripsi itu kemudian diinvest permutasi, kemudian menghasilkan ciphertext yang panjangnya juga 64 bit. Ini skema utamanya, sehingga kita mengetahui dari dalam dasar dari blok cipher pada pertemuan yang lalu ini contohnya masih sangat sederhana ya. Jadi sebuah pesan biner itu kita bagi ke dalam blok-blok dengan panjang yang sama, kemudian kita ekspor dengan kunci ya dengan panjang yang sama, lalu ada sedikit modifikasi dengan di shift ya, di shift ke kiri, kemudian yang paling kiri ditaruh di kanan, lalu menghasilkan ciphertext. Begitu sederhana. Jadi, tapi itu adalah landasan dasarnya dari blok, konsep dari blok cipher itu seperti itu. Ya, jadi skema blok itu seperti itu. Jadi tiap blok itu dienkripsi dengan kunci yang sama. Demikian juga pada DS ini, sebenarnya setiap blok ya ini dienkripsi dengan kunci yang sama juga. Ya. Kemudian enkripsinya itu nanti ada sebanyak 16 ronde enkripsinya, dan setiap ronde itu nanti akan ada kunci yang berbeda-beda ya, kunci sendiri-sendiri yang dibangun dari kunci enkripsi utama. Nah, ini adalah model Feistel ya. Jadi kalau di sini tadi dalam ada 16 kali atau 16 ronde atau 16 putaran enkripsi. Nah, di setiap putaran enkripsi itu model atau skema dari enkripsinya itu berjalan dengan menggunakan model Feistel. Ya, jadi model Feistel. Bagaimana itu? Nah, tadi satu blok plain text itu kan dipotong ya. Jadi panjangnya itu adalah 64 bit ya. Jadi satu blok plain text itu panjangnya 64 bit. Nah, 64 bit itu kemudian dibagi dua menjadi 32 bit kiri dan 32 bit kanan ya ini. Nah, taruhlah ini misalkan dalam satu putaran ya, dalam satu putaran seperti ini. Nah, untuk menghasilkan inputan ya, jadi output dari putaran pertama itu menjadi input putaran yang kedua, output putaran kedua itu nanti akan menjadi input putaran yang ketiga, output putaran ketiga ini akan menjadi input dari putaran keempat dan seterusnya ya, ini sampai nanti putaran yang ke-16. Nah, dalam setiap putaran ini yang terjadi. Begitu 32 bit kiri dan 32 bit kanan ini pada inputannya ini. Nah, yang 32 bit kanan yang lama ini akan otomatis menjadi 32 bit yang kiri yang baru. Ya, yang menjadi outputan nanti ya dari proses ini. Jadi 32 bit kanan otomatis akan menjadi 32 bit kiri yang baru ini. Nah, sekarang bagaimana untuk 32 bit yang kanan yang baru? Nah, ini prosesnya. Pertama, 32 bit kanan yang lama tadi ini diproses di dalam sebuah fungsi f dan dikombinasikan dengan kunci internal ya. Jadi ada 16 kunci internal ya. Jadi misalkan pada kalau putaran yang pertama makanya kunci internal yang pertama, kemudian kalau untuk putaran yang kedua kunci internal kedua, sampai nanti pada putaran yang ke-16 itu menggunakan kunci yang ke-16. Nah, ini dikombinasikan dulu. Ya, jadi yang 32 bit
kanan yang lama itu ya, masuk dalam fungsi ini dikombinasikan dengan kunci internalnya. Nah, output dari fungsi ini, output dari fungsi F ini, itu kemudian nanti baru akan diekspor dengan 32 bit kiri yang lama, akhirnya sehingga menghasilkan 32 bit kanan yang baru. Ini begitu kompleks, ini apa namanya prosesnya. Ya, ini. Nah, ini adalah permutasi awal ya. Jadi permutasi awal kita tadi lihat di sini plain text ya. Jadi plain text di sini ini di pertama kali ya. Ini dipermutasikan dulu ya sebelum masuk ke 16 putaran ya. Jadi 16 kali enkripsi. Nah, itu pertama kali dipermutasikan. Nah, permutasinya adalah ini. Yakni bit yang ke-58 ini menjadi bit yang pertama, bit yang ke-50 ini akan menjadi bit yang kedua, kemudian bit yang ke-42 itu menjadi bit yang ketiga, sampai terakhir bit yang ke-7 ini menjadi bit yang terakhir, yakni bit yang ke-64 itu adalah proses mengacak dengan menggunakan permutasi awal. Nah, hasil dari permutasi awal ini baru masuk ke dalam proses enkripsi ya sebanyak 16 putaran. Oke, sebelum kita masuk bagaimana nanti prosesnya, ya, jadi bagaimana proses dari enkripsi yang 16 putaran tadi, maka terlebih dulu kita akan melihat bagaimana proses konstruksi dari kunci internal. Ya, tadi kan ada 16 putaran, ada 16 putaran. Nah, maka membutuhkan 16 kunci internal. Ya. Nah, 16 kunci internal itu pertama-tama dibangkitkan oleh kunci eksternal yang panjangnya 64 bit. Nah, 64 bit. Jadi kunci eksternalnya aslinya juga 64 bit ya, sama, jadi ukurannya sama dengan ukuran dari blok plain text-nya. Nah, mula-mula kunci eksternal yang panjangnya 64 bit itu pertama kali dipermutasikan dengan menggunakan permutasi kompresi PC1 ya, permutasi kompresi PC1 ya, sehingga dengan demikian kunci eksternal yang panjangnya 64 bit tadi akan menjadi kunci internal awal itu yang panjangnya 56 bit ini. Ya, jadi dikompres 56 bit ya, berarti ada 8 bit yang dihilangkan di sini. Kalau kita lihat di sini, bit yang ke-57 jadi bit yang pertama, kemudian bit yang ke-49 jadi bit yang kedua, kemudian bit yang ke-41 ini menjadi bit yang ketiga, sampai akhirnya bit yang keempat, nah ini menjadi bit yang ke-56. Nah, bagaimana proses kompresinya, jadi menjadi lebih pendek ya, kuncinya menjadi lebih pendek. Itu kalau kita perhatikan di sini bahwa tiap bit ke-8 atau merupakan parity bit untuk dari 8 byte kunci itu diabaikan atau dihilangkan ya. Kita di sini tidak menemukan ya, kita tidak akan menemukan bit-bit yang pada kelipatan 8 ya, jadi 8, 16, 24, 32 ya, itu 40 ya, 48 ini tidak ada di sini. Ya, sehingga dengan demikian ada 8 bit yang dihilangkan ya, 8 bit yang dihilangkan sehingga yang tadinya panjangnya 64 bit menjadi 56 bit. Ya, ini jadi dari PC1 ya, jadi hasil dari kompresi PC1. Nah, dari hasil kompresi PC1 tadi ya, yang menghasilkan kunci internal yang 56 bit tadi itu dibagi lagi dua bagian ya. Jadi yang 56 bit itu dibagi dua bagian, jadi 28 bit kiri dan 28 bit kanan ya, di mana 28 bit kiri itu adalah blok C, kemudian 28 bit yang kanan itu di blok D ya. Jadi dari 57 sampai 36 ini di sini ya. Jadi yang 57 sampai dengan 36 ini menjadi blok
blok C, sementara yang 63 sampai 4 itu menjadi blok D, ya, jadi blok kiri dan blok kanan. Oke, setelah dibagi ke dalam dua blok, ya, masing-masing panjangnya 28 bit ini, maka untuk menghasilkan kunci internal mereka akan diurap, ya, baik blok D maupun blok C maupun blok D, keduanya ini akan diurap ke kiri sepanjang 1 atau 2 bit bergantung pada putarannya. Jadi untuk putaran yang ke-1, ke-2, ke-9, ke-16, proses wrap-nya itu hanya 1 bit, ya. Jadi di wrap atau digeser ke kiri 1 bit, ya, sementara kemudian bit yang paling kiri lalu ditaruh di bit yang paling kanan. Ini pada untuk membangun kunci internal di putaran 1, 2, 9, dan 16. Nah, sementara untuk membangun kunci internal untuk putaran yang lainnya, ya, putaran yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-10, ya, dan 11 dan seterusnya, pokoknya selain yang 4 ini, wrappingnya itu dilakukan sebanyak 2 bit, jadi digeser 2 bit ke kiri, nah, kemudian 2 bit yang paling kiri itu akan ditaruh menjadi 2 bit yang paling kanan. Ini. Dan begitu setelah selesai di wrapping tadi, setelah wrap, ini kemudian blok C dan blok D itu kemudian dipermutasikan, ya, blok C, blok D, dan digabung lagi, dipermutasikan kompresi menggunakan matriks PC2. Nah, ini dikompresi lagi sehingga yang tadinya panjangnya 56 ini sekarang menjadi 48. Ya, jadi 56, ya, jadi 48, ya. Oke, nah kita lihat di sini 14 bit yang ke-14 ini menjadi bit yang pertama, kemudian bit yang ke-17 menjadi bit yang kedua, sampai akhirnya bit ke-32 ini menjadi bit yang ke-48. Nah, silakan dicek, dilihat di bahan ini sudah kita share di MMP sehingga nanti bisa selidiki kira-kira kalau tadi dari 64 bit itu kemudian menjadi 56 itu dengan menghilangkan, ya, bit yang kelipatan 8. Nah, sekarang kalau yang di sini dari 56 menjadi 48 bit ini apanya yang dihilangkan, ya. Jadi nanti diperiksa. Yang jelas begitu sudah di-wrap kemudian dipermutasi kompresi dengan PC2 ini sehingga menjadi 48 bit itu. Ya, sehingga dengan demikian resume dari ini skemanya seperti ini, ya, resume untuk konstruksi kunci internal, ya. Jadi kunci internal, kunci eksternal yang tadinya panjangnya 64 bit lalu dikompresi dengan PC1 menjadi 56 bit. Nah, kompresi PC1 56 bit nanti hasilnya itu kemudian dipecah menjadi 2 masing-masing, 28 bit kiri di blok C dan 28 bit kanan di blok D. Kemudian mereka di shift, ya, jadi masing-masing nanti di shift, ya, jadi satu shift, ya, untuk putaran yang pertama, kedua, ke-9, ke-16, maka shift-nya itu hanya satu bit saja, kemudian sementara untuk yang lainnya itu left shift-nya atau shift pergeseran ke kirinya itu sebanyak 2 bit. Nah, sehingga ini di left shift, ya, di wrap ke kiri. Nah, kemudian setelah di wrap ke kiri lalu dipermutasikan, digabung lalu dipermutasikan dengan PC2. Permutasinya sama, ya, PC2 untuk menghasilkan K pertama. Kemudian hasil yang di sini tadi, ya, di wrap ke kiri lagi, ya, 1 atau 2 tergantung dari untuk putaran yang mana, ya. Di wrap ke kiri, ya, di wrap ke kiri, setelah di wrap ke kiri dipermutasikan. Nah, kemudian untuk menghasilkan kunci pada putaran berikutnya. Ya, lalu hasil yang ini tadi, awal yang tadi di wrap ke kiri, ya, kemudian menghasilkan suatu
lalu digabung ya blok kiri dan blok kanannya, lalu dipermutasikan lagi. Begitu seterusnya sampai menghasilkan 48 bit ya kunci internal. Jadi ada sebanyak 16 kunci internal terbentuk di sini. Oke ya, inilah konstruksi dari kunci internal. Nah, konstruksi kunci internal ini sifatnya independen dari proses enkripsi tadi, dari Vestel-nya tadi ini. Sehingga dengan demikian bisa jadi nanti skenario-nya adalah begitu kunci internal itu diinputkan dalam program enkripsi, maka mesinnya itu akan langsung mengkomputasikan 16 kunci enkripsi, sehingga masing-masing itu nanti akan bisa langsung diterapkan manakala proses enkripsi dengan menggunakan jaringan Vestel itu diimplementasikan. Ya, atau mungkin nanti bersamaan juga secara simultan dari proses enkripsi ya, pada proses enkripsi pertama K1 dibentuk, proses enkripsi yang kedua, K2 dibentuk dan seterusnya. Ya, jadi intinya bahwa konstruksi kunci internal ini sifatnya independen ya, dengan terhadap proses enkripsi tadi. Oke, kita kembali masuk ke Vestel sekarang ya. Jadi tadi kita lihat di sini ya. Jadi ini tadi adalah bagaimana kita mengkonstruksi sebanyak 16 kunci internal dengan panjangnya 48 bit ya. Tadi kita sudah lihat bagaimana skemanya. Nah, kita lihat kembali di setiap putaran ya, dalam setiap putaran enkripsi itu ada jaringan Vestel seperti ini. Jadi menggunakan jaringan Vestel. Nah, di mana untuk yang menghasilkan blok kiri yang baru nggak masalah ya, karena langsung diturunkan dari blok kanan yang lama. Tapi untuk menghasilkan blok kanan yang baru, nah ini ada proses yang lebih rumit di sini. Yang pertama adalah blok kanan yang lama itu harus masuk diproses dalam ini, dalam fungsi F ini, dalam kotak F. Dan kemudian nanti dikombinasikan dengan kunci internal. Nah, bagaimana isi kotak F yang kuning ini? Nah, ini kita mau lihat ya. Jadi bagaimana prosesnya di dalam fungsi F itu. Oke. Nah, komputasi pada fungsi F itu tadi mula-mula blok kanan yang lama yang panjangnya 32 bit tadi harus diekspans. Mengapa demikian? Nah, supaya bisa dikombinasikan dengan kunci internal ya. Jadi kunci internal putaran ya, di mana kunci internal putaran itu panjangnya tadi adalah 48 bit ya, sementara blok kanan yang lama itu panjangnya masih 32 bit ya, sehingga harus diekspan ya, sehingga menjadi panjangnya sama ya, ini 48 bit, sehingga mereka bisa diekspor ya, bisa dikombinasikan. Nah, bagaimana proses dari fungsi ekspansi tadi? Ini seperti ini ya. Kita lihat di sini 32 bit blok kanan yang lama tadi akan dilakukan permutasi ekspansi seperti ini ya. Jadi dari 32 menjadi 48, berarti gimana? Tadi ada tambahan 16 bit ya. Jadi ada tambahan 16 bit. Dari mana 16 bit tadi? Nah, kita lihat di sini 32 1 2 3 4 5. Nah, bit yang ke-45 diulang lagi di sini ya. 6 7 8 9. Nah, kemudian bit yang ke-89 ini diulang lagi di sini. 10 11 12 13. 12 13 diulang lagi, 14 15 16 17, 16 17 diulang lagi di sini, 18 19 20 21 20 21 diulang lagi di sini, kemudian 24 25 24 5 diulang lagi di sini, lalu 28 29 28 29 diulang di sini, kemudian 3 2 1 ini ngulang yang di sini. Ya, sehingga total ada 16 tambahan bit ya, sehingga yang tadi panjang blok dari blok dari yang kanan yang lama itu 32 bit, ini akan menjadi 48 bit. Nah, sehingga setelah 48 bit itu bisa dikombinasikan, di XOR dengan kunci internal putaran.
Nah, ini hasilnya. Jadi sehingga setelah diekspand tadi ya, dari hasil ekspansi ini 48 bit, kemudian diekspor dengan kunci internal putaran yang juga 48 bit, dan akhirnya akan bisa menghasilkan vektor. Vektor A yang panjangnya juga 48 bit. Nah, vektor A yang panjangnya 48 bit itu kemudian dipartisi menjadi 8 subvektor. A1 sampai dengan A8. Ya, masing-masing, sehingga masing-masing panjangnya 6 bit. Ya, jadi yang 48 tadi dibagi menjadi 8 subvektor A1 sampai A8, yang masing-masing menjadi 6 bit. Nah, kemudian masing-masing subvektor tadi lalu diproses ya dalam sebuah substitution box ya. Jadi pada kotak substitusi ya. Jadi pada kotak substitusi jadi sehingga ada 8 kotak substitusi ya, S1 sampai dengan S8. Sehingga nanti A1 ini akan menjadi inputan pada S-box S1 yang nanti akan mengeluarkan outputnya berupa 4 bit. Ya, yang tadinya 6 bit ya, kalau sudah masuk dalam S-box itu keluarnya menjadi 4 bit. Nah, ini sehingga A1 ini menjadi inputan S1, A2 menjadi inputan S2, seterusnya sampai A8 itu inputan dari S8 ini. Sehingga di dalam S-box ini masuk 6 bit, keluarnya 4 bit. Nah, keluar 4 bit berarti 4 dikalikan 8 nanti totalnya, sehingga ada 32 lagi. Jadi ini adalah proses kompresi kembali. Ya. Jadi waktu dikelola di fungsi F ini, mereka panjangnya 48 bit. Ya, 48 bit, kemudian dengan menggunakan S-box, yang 48 bit tadi dikembalikan lagi menjadi 32 bit. Ya, coba kita lihat bagaimana S-box tadi. Nah, ini adalah S-box mulai dari S1, ini adalah S1, kemudian S-box S2, ya, kemudian S3, S4, ya, S5, S6, S7, S8. Ya. Nah, ini adalah substitution box untuk masing-masing subvektor tadi. Jadi sehingga A7 ini masuknya ke S7, ya, kemudian A8 ini nanti penggantiannya berdasarkan S8. Jadi substitusi, ya. Jadi 6 bit masuk, 4 bit keluar tadi. Nah, 4 bit keluarnya tadi dari mana? Ya, berdasarkan S-box ini. Ya, semua dikonsultasikan kepada S-box. Nah, kalau kita perhatikan di sini di S-box ini ada 16 ya, 16 kolom dan 4 baris ya. Tapi dalam 16 kolom 4 baris ini penomorannya dimulai dari 0 ya, sehingga kalau kita lihat di sini ya, ini biru aja. Oke, ya, sehingga di sini nomornya kalau nomor kolom ya dimulai dari 0, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, sampai terakhir nomor 15. Sementara untuk nomor barisnya dari 0, lalu 1, 2, lalu 3. Nah, seperti itu penomoran dari nomor. Nah, ini penomoran kolom dan baris ini nanti penting untuk menentukan ya kira-kira sebuah inputan bit tadi, 6 bit tadi itu nanti outputnya bitnya bagaimana ya. Nah, untuk itu maka kalau apa yang terjadi kalau misalkan 6 bit vektor A, I tadi ini diinputkan di dalam S-box, maka pergerakannya adalah seperti ini. Ya. Jadi untuk misalkan subvektor AI, ya. Misalkan subvektor AI, ini ada bit yang pertama, bit yang kedua, bit yang ketiga, bit 4, bit 6, 5, bit 6. Ya, jadi ada 6 bit ini. Nah, kombinasi bit pertama dan bit 6 ini menunjukkan representasi biner dari nomor baris. Ya, jadi hanya perlu 2 saja karena
nomor barisnya hanya 0, 1, 2, 3. Sementara untuk kombinasi bit yang kedua, bit yang ketiga, bit yang keempat, bit yang kelima, ini nanti menunjukkan nomor kolom. Ya, jadi butuh 5, ya, Pak, butuh 4 bit ya di situ, butuh 4 bit karena harus representasi yang diraih nanti adalah 0 sampai dengan 15. Ini untuk menunjukkan nomor kolom. Nah, sehingga dengan demikian subvektor AI di mana bit 1, bit 2 sampai bit 6 tadi maksudnya 6 bit. Lalu akan kita lihat di sini ya pada subvektor AI disubstitusikan ya pada S-box S1 tadi yang kita lihat entry pada S-box-nya tadi itu pada baris ya ini nomor baris ini ditunjukkan nomor baris dan nomor kolom sesuai nomor baris nomor kolom tadi itu nanti akan menunjuk pada bilangan berapa. Nah, kemudian dari bilangan berapa tadi lalu kita buat representasi binernya ya dengan 4 bit ya sehingga dengan demikian yang 6 bit tadi akan keluar jadi 4 bit. Nah, ini contohnya. Misal bit biner pada subvektor A1 ini tapi sehingga kalau subvektornya adalah A1 maka S-box yang kita gunakan adalah S1. Nah, misalkan bit binernya 6 bit binernya adalah 10 1100. Nah, sehingga kita untuk B1 dan B6 ini 10. Nah, 10 ini merupakan representasi biner untuk 2. Ya, sehingga menunjuk pada nomor baris yang kedua, nomor 2. Kemudian yang B2, B3, B4, B5 ini dari 0 sampai dengan ini dari 0, 1, 1, 0 ya, 0, 1, 1, 0. Dan ini merupakan representasi biner untuk 6. Bilangan 6. Ini menunjukkan nomor kolom 6 ini sehingga nah kita lihat entry baris kedua kolom ke-6 pada S-box ini ya. Jadi ini 0 1 2 3 4 5 6. Oke, berhenti di sini. Kemudian nomor baris yang kedua 0 1 2 ya, sehingga kita mendapatkan ini. Nah, jadi 2 ya, jadi menunjuk pada entry 2 ya, jadi baris kedua dan kolom ke-6 ini merujuk pada entry 2. Nah, sekarang kemudian kita cari ya representasi biner 4 bit dari 2 ini berapa ya. Kalau sebenarnya kalau untuk 2 hanya cukup 2 bit saja tidak masalah ya, 1 0 ya. Ini adalah representasi biner untuk 2. Nah, karena dibutuhkan ya, jadi karena dibutuhkan 4 bit ya berarti harus ditambahkan 0 lagi di depan 2. Nah, seperti ini. Ya, sehingga dengan demikian tadi inputannya jadi masuknya itu adalah 1 0 1 1 0 0 ya, di 6 bit lalu keluarannya adalah 0 0 1 0. Gitu ya, ini jadi sehingga yang dari 6 bit menjadi 4 bit. Sehingga kalau 6 bit jadi 4 bit, ya 6 kali 8, 48, sehingga yang 48 tadi menjadi 32 bit. Ya, jadi 48 ini dikompresi menjadi 32 lagi, ya, kembali. Itu untuk komputasi di fungsi F, ya, dan sehingga kemudian nanti kalau yang sub-subvektor tadi sudah diinputkan ke dalam S-box ya, jadi dengan beras S-box lalu yang kita menghasilkan 32 bit ya, jadi dari 4 ini di sini ada 4 bit, 4 bit kali 8 berarti ada 32 bit panjangnya. Nah, 32 bit panjang itu tadi itu kemudian dipermutasikan ya, menghasilkan vektor B yang panjangnya 32 bit dipermutasikan ya. Tapi ini tidak kompresi, jadi hanya permutasi biasa yang tetap yang menghasilkan panjang vektor yang tetap. Dan permutasinya adalah seperti ini, bit yang ke-16 jadi bit yang pertama, bit ke-7 jadi bit yang kedua, bit yang ke-20 jadi bit yang ketiga, sampai terakhir
bit yang ke-25 jadi bit yang ke-32 ini. Dan ini merupakan output ya. Jadi PB ini adalah merupakan output dari fungsi F ini. Sehingga resume kita untuk komputasi di fungsi F yang kuning kecil itu ini adalah seperti ini ya. Jadi fungsi F yang kuning kecil tadi ya, prosesnya adalah seperti ini. Ya ini dari inputan ya 32 bit blok yang kanan ya, yang lama itu diekspansi ya, diekspansi, dipermutasi ekspansi sehingga menghasilkan 48 bit. Setelah menjadi 48 bit maka baru dia akan bisa menjadi bisa dikombinasikan dengan kunci internal putaran yang panjangnya juga 48 bit. Oke. Nah, sehingga kalau hasil ini hasil XOR antara 48 bit ya. Ini blok yang kanan yang sudah diekspansi tadi ya dengan kunci internal ini akan menghasilkan vektor A yang panjangnya 48 bit. Nah, vektor A yang panjangnya 48 bit ini kemudian dibagi lagi menjadi 8 blok yang masing-masing panjangnya adalah 6 bit. Ya, sepanjangnya 6 bit. Nah, 6 bit masing-masing 6 bit tadi kemudian digantikan ya, jadi digantikan menjadi 4 bit, jadi 6 bit ini dengan menggunakan konsultasi dengan substitusi blok ya. Jadi ada 8 S block ya, jadi ada S1, S2 sampai dengan S8. Jadi A1 nanti masuknya penggantiannya berdasarkan S1, kemudian A2 penggantiannya berdasarkan S2 dan seterusnya. Untuk A3, A8 ini penggantiannya berdasarkan S8 ya. Jadi masuk 6 keluar 4 ya, semua masuk 6 keluar 4 sehingga kalau dikalikan 8 ini kembali menghasilkan vektor B yang panjangnya 32 bit. Oke, jadi vektor B yang panjangnya 32 bit, kemudian dari 32 bit tadi lalu dipermutasikan ya dengan PB tadi ya, yang sehingga panjangnya tetap 32 bit. Yang ini merupakan output dari fungsi F yang kemudian nanti harus di XOR dengan blok kiri yang lama ya. Kita lihat lagi ya, kita lihat lagi blok kiri yang lama ini. Jadi keluaran dari fungsi F ini adalah 32 bit ya. Jadi 32 bit ya, sehingga ukurannya sama dengan yang ini, lalu di XOR dengan 32 bit yang kiri ini sehingga menghasilkan 32 bit kanan yang baru. Oke, itu terkait dengan satu putaran tadi ya. Jadi dalam masih satu putaran enkripsi. Nah, itu Feistel tadi itu berlangsung sampai 16 kali ya. Jadi 16 kali. Jadi hasil putaran yang pertama menjadi inputan putaran yang kedua, hasil putaran yang kedua menjadi inputan putaran yang ketiga, terus sampai dengan putaran yang ke-16. Nah, setelah output dari putaran yang ke-16 ya, dengan jaringan Feistel tadi, itu kemudian dipermutasikan kembali menggunakan invest dari permutasi awal yang tadi ya, sehingga ini permutasi investnya, ini adalah invest dari permutasi yang awal tadi, inisial tadi ya. Jadi sehingga bit yang ke-40 itu menjadi bit yang pertama, kemudian bit yang ke-8 menjadi bit yang kedua, bit 48 menjadi bit yang ketiga, sampai terakhir bit yang ke-25 ini menjadi bit yang ke-64 ini itu ya, sehingga dengan demikian ini akan menjadi ciphertext itu. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana upaya orang untuk karena ini blok ya, jadi dalam kita ingat lagi prinsip dalam blok cipher itu adalah confusion dan diffusion ya. Nah, ini sisi confusionnya yang diraih, yakni bagaimana dengan enkripsi sebanyak 16 kali tadi ya. Dengan enkripsi sebanyak 16 kali harapannya fungsi prinsip confusion tadi bisa terteraih sehingga tidak mudah untuk bisa dipecahkan orang. Nah, sementara untuk fungsi untuk proses algoritma dekripsinya itu berjalan terbalik. Jadi fungsi kategori dekripsi
Kalau tadi putarannya itu dari putaran kita, prosesnya dari putaran pertama sampai dengan putaran yang ke-16, maka untuk proses dekripsinya berbalik dari 16 sampai 1. Ini seperti itu. Ya. Oke, nah kemudian untuk kunci internalnya pun juga dipakainya juga adalah proses dekripsi, ini juga berbaliknya. Jadi yang kalau tadi dari kunci pertama, kunci kedua, kunci ketiga sampai dengan kunci ke-16, maka sekarang kalau untuk dekripsi itu dibaliknya kunci 16, 15 sampai dengan kunci yang pertama. Dengan kalau misalkan diawali dengan kunci tadi, maka sifatnya nanti akan ada. Kalau tadi pergeserannya tadi kan wrap ya, jadi untuk membangun kunci internalnya tadi di wrap ke kiri, ya, di wrap ke kiri ya sejauh 1 atau 2 bit, ya maka kemudian kalau untuk balik ya diawali dengan kunci yang ke-16 ini, maka kemudian wrap ke kanan ya, jadi wrap ke kanan sepanjang 1 atau 2 tergantung dari putaran yang keberapa. Ini implementasi dari DES, ini dengan chip, ya, dapat mengenkripsi 16,8 juta blok ini, atau sekitar 1 gigabit ini per detik. Ini kemampuan dari data encryption standar. Hanya saja pada data encryption standar ini masih ada masalah pada keamanannya yang meliputi panjang kunci. Ya, ini panjang kuncinya tadi kan sesuai dengan panjang bloknya. Ya, jadi kalau panjang bloknya 64, maka panjang kuncinya juga 64 bit. Nah, panjang kunci 64 bit ini dianggap masih belum mencukupi karena masih bisa atau relatif mudah untuk bisa dipecahkan oleh orang. Ya, jadi mudah dipecahkan sehingga mudah diserang. Itu panjang kuncinya masih kurang panjang. Kalau 64 bit itu tadi. Sementara jumlah putarannya yang mencapai 16 kali putaran tadi itu juga dianggap masih terlalu panjang, terlalu banyak. Ya, terlalu banyak karena setelah dievaluasi 8 putaran saja sebenarnya sudah skor ya, sudah aman gitu. Tapi kalau sampai 64 itu ya dan nanti ini proses komputasinya yang relatif lama, kemudian juga ya tentunya membutuhkan kalau komputasinya semakin banyak kan akhirnya juga biayanya yang dikeluarkan juga semakin besar juga. Nah, kemudian isu keamanan yang lainnya adalah pada kotak S ya, tadi S-box tadi ada S1 sampai dengan S8 tadi, itu formulasinya seperti itu. Dari sejak semula diciptakan ya, S1 sampai dengan S8 itu perwujudannya seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian ini akan menjadi, kalau misalkan oke kita dengan menggunakan DES lalu mau mendekripsi misalkan menjadi mengkrip analis ya, ciphertext yang ciphertext yang dihasilkan oleh DES, maka ya orang tetap krip analis itu akan menggunakan S-box yang sama ya. Dan itu sudah populer itu. Jadi S-box-nya tetap ya, tidak ada perubahan, sehingga dengan demikian ini juga akan memicu untuk memudahkan orang untuk menyerang ya. Jadi memecahkan sistem DES ini. Itu ya, jadi ini keamanan DES. Jadi dari panjang kunci 64 tadi masih dirasa masih belum aman. Oke, berikutnya kita lihat bagaimana untuk yang advanced encryption standard. Ya, konon AES ini digunakan untuk menggantikan DES, gitu ya. Tapi memang nanti dalam implementasinya bisa jadi ya DES masih bisa digunakan karena setiap sistem itu mungkin memiliki kebutuhan akan keamanan itu levelnya berbeda-beda. Jadi kalau misalkan dengan DS saja sudah cukup, maka ya sudah cukup nih. Tapi memang lebih banyak AES yang nantinya akan diterapkan di dalam implementasi. Ya, walaupun DS juga masih bisa digunakan.
Nah, dalam hal ini karena tadi IS masih DS itu punya isu keamanannya, salah satunya adalah kuncinya yang 64 bit tadi ternyata dianggap masih belum aman gitu ya. Maka IS itu menggunakan panjang kunci minimal itu 128 bit. Ya, 2 kali lipatnya DS. Walaupun demikian jadi nanti ada tergantung banyak rondenya ya. Jadi ada yang 128 bit, kemudian ada yang 256 bit gitu, dari yang 192 bit, itu tergantung dari ini, nanti akan menghasilkan ronde yang berbeda-beda atau putaran, mulai dari putaran 10 putaran, 12 putaran, dan 14 putaran. Nah, walaupun IS itu menggunakan kunci yang 2 kali lipatnya dari DS, tetapi IS nanti akan kita lihat memiliki komputasi yang lebih efisien, lebih sederhana daripada DS. Sehingga dengan demikian walaupun kuncinya sangat lebih panjang, ya, sehingga security-nya juga akan lebih baik, ya, tetapi dalam hal komputasi juga lebih efisien, ya, karena IS itu nanti menggunakan mengkomputasikan seluruh komponennya itu dengan menggunakan hexa. Ya, jadi kalau hexa itu 128, ya. Jadi 128 itu kalau dibagi 128 katakanlah itu ya, kalau dibagi 8 ini akan menghasilkan 16 ya, akan 16 ya. Berarti nanti akan ada 16 sel hexa ya. Jadi 16 sel hexa. Ini heksadesimal. Jadi kalau yang 128 tadi 128 bit biner ya, ini berarti ini pada basis 2 yang jadi yang digunakan adalah 0 dan 1. Sementara kalau dibagi 8, nah 8 bit itu adalah 1 byte ya, 1 byte, sehingga nanti akan ada 16 byte gitu untuk mewakili 128 itu, di mana setiap byte itu nanti akan direpresentasikan dalam bentuk hexa. Ya, dalam heksadesimal. Kemudian 16 tadi itu kemudian akan dikonversi menjadi state, di mana state tadi adalah matriks. Ya, matriksnya ukuran 4x4 ya. Sehingga akan lebih simpel ya. Jadi dengan mengolah matriks 4x4 itu nanti perjalanan ya dalam IS algoritmanya akan menjadi lebih ringan, lebih lebih efisien. Ya. Oke, ini sejarahnya dari IS ya. Jadi tadi tahun berapa? 72 ya DS diciptakan ya. Kemudian dipandang bahwa dengan panjang kunci yang hanya 64 bit itu masih kurang aman. Maka kemudian diadakan kompetisi untuk menggantikan DS ini, ya, untuk menggantikan DS yang yakni Advanced Encryption Standard ini pada tahun 97 ini. Nah, waktu itu ada finalisnya ada 5, yakni Mars, RC6, Rindail, Serpent, dan Two-Face. Di mana 3 finalis itu masih menggunakan jaringan Vestel ya, sama seperti DS, yakni Mars, RC6, dan Two-Face itu masih menggunakan jaringan Vestel. Sementara yang 2 yakni Rindail dan Serpent itu menggunakan substitusi and permutation network ya, jadi dengan hanya substitusi dan juga menggunakan dan permutasi saja. Ini tidak menggunakan Vestel yang agak rumit tadi ya. Ini. Nah, dan dari finalis tadi kemudian keluar pemenangnya adalah Rindail ya. Jadi sehingga dengan demikian algoritma Advanced Encryption Standard itu mengadopsi sebuah subset dari karyanya Rindail itu ya. Jadi mendukung untuk lebih banyak blok ya, dan ukuran kunci yang lebih panjang. Ini jadi tadi kita katakan bahwa tergantung dari panjang kuncinya
panjang blok dalam AES itu minimal adalah 128 bit. Ya, jadi 128 bit, jadi 2 kali lipat dari panjang blok di DES. 128 bit, ya. Nah, ada 192 bit dan ada 256 bit. Nah, kalau kuncinya panjangnya 128 bit, maka banyaknya ronde, banyak putaran enkripsi itu adalah 10, ya. Jadi lebih sedikit, ya. Jadi tadi kalau misalkan DES tadi dengan hanya panjang kunci 64, dia membutuhkan enkripsi sebanyak 16 kali, gitu ya. Tapi kalau di AES dengan panjang kuncinya 128, 2 kali lipatnya, putaran yang dibutuhkan hanya 10, ya. Bahkan yang lebih tinggi lagi, ya, 192 hanya 12, 256 masih 14, ya, masih lebih sedikit daripada pada DS. Oke, nah yang utama di sini unit data yang digunakan dalam AES itu adalah byte, ya. Nah, 1 byte itu ada 8 bit, ya, sehingga dengan demikian yang 128 itu 128 bit itu, ya, kalau misalkan untuk yang untuk yang 10 putaran, ya, 128 bit itu ada 16 byte, ya, jadi ada 16 byte, ya. Kemudian 16 byte itu, ya, 16 byte itu lalu dibagi, ya, jadi bagi 4 byte yang pertama itu menjadi kolom yang pertama nantinya, 4 byte yang kedua menjadi kolom yang kedua, 4 byte yang ketiga menjadi kolom yang ketiga, kemudian 4 byte yang keempat menjadi kolom yang keempat, yang menjadi state, ya. Namanya state. State itu adalah yang bentuknya matrik 4 kali 4 nanti. Begitu. Permisi, Pak. Ya, silakan. Untuk itu kan tadi kok jadi 16 tuh berarti 128 tuh dibagi 8 gitu kan ya, Pak? Ya, ini. Jadi tadi sudah ini. Nah, ini. Jadi kan 128 bit ya, Mas, ya. Jadi 128 bit. Oke, jadi ada 128 bit ukuran kuncinya ini. Nah, satu byte, ya, 1 byte itu adalah 8 bit. Ya, 1 byte adalah 8 bit. Sehingga kalau 128 ya dibagi menjadi 8 bit ya, maka akan muncul, ya, sehingga 128 ini akan menjadi 16 byte. Nah, gitu. Jadi kalau dibagi ke dalam bloknya 88 gitu ya, maka akan terbentuk 16 byte. Ya, 16 byte ini masing-masing byte ini akan menghasilkan perlu representasi 2 heksa, ya, ada 2 heksa. Jadi artinya dari 8 bit itu nanti akan dibagi 2, yakni 4 bit, ya, 4 bit. Kemudian di sini juga 4 bit, ya. Jadi ini di 4 bit, ya, ini 4 bit ini akan bisa menghasilkan 1 heksa, ya. 1 representasi heksa. Nah, heksa, kalau yang tadi 128 bit itu adalah biner, ya. Jadi 128 bit itu adalah biner yang simbolnya itu hanya 0 dan 1. Ya, jadi kalau bit biner 0 dan 1. Nah, kalau dalam bentuk heksa ini adalah bilangan basis 16, ya. Tadi bilangan basis 16, sehingga simbol yang digunakan adalah 0, 1, 2, 3, terus sampai 9, ya. Nah, kemudian untuk 10, ya, ini tidak 10, ya. Jadi ya, kalau basis 16 itu kan bilangannya antara 0 sampai dengan 15 kan. Ya, jadi yang dibutuhkan 0 sampai 15. Kalau ini basis 2, bilangannya yang dibutuhkan adalah 0 dan 1. Ya, tapi untuk menjadi representasi dia akan lebih panjang. Nih. Sementara kalau dengan heksa, banyaknya simbol itu lebih banyak, ya, 0 sampai dengan 15. Ya, cuma nanti kalau misalnya ekspresi untuk yang terdiri dari 2 angka ini akan digantikan dengan huruf. Jadi 0, 1, 2, 3, 9, lalu 10, nah itu dengan A.
lalu 11, oke, kemudian 11, 12, kemudian 13, lalu 14, kemudian terakhir ada 15F. Itu nanti adalah bilangan-bilangan heksa, ya. Jadi dalam heksa dalam ini, sehingga tadi ya, sehingga yang 108 bit tadi ya, walaupun lebih panjang 2 kali dari yang 64 bit dari yang panjang blok dari DS ini, tapi komputasinya menjadi lebih ringan karena yang 128 bit tadi akan dijadikan 16 byte, di mana setiap byte itu akan menjadi 8 bit tadi, atau 8 bit itu akan dibagi ke dalam dua, jadi ada 8 bit lalu dibagi dua, 4 bit, dan masing-masing bit tadi akan bisa langsung dikonversikan kepada bilangan heksa, ya. Jadi akan dikonversi pada bilangan heksa, ya, sehingga dengan demikian nanti dari 16 tadi itu akan dikonversikan menjadi sebuah matrik yang ukurannya 4x4, ya, sehingga seluruhnya ya dari 124 bit tadi bisa diwakili oleh matrik yang ukurannya hanya 4x4, dan sehingga nanti dalam proses ya 10 putaran untuk yang 108 bit tadi itu ya yang dioperasikan hanya matrik yang 4x4 tadi, ya. Jadi berbeda tadi dengan DS. Nanti juga banyak hal seperti misalkan penggantian byte-nya itu juga akan lebih sederhana dibandingkan yang DS tadi. Mungkin ini sudah menjawab pertanyaan Nur Wahyu? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Saya lanjutkan. Jadi tadi kita, ini kita. Oke, ya. Sehingga tadi prosesnya transformasi dari blok ke state, yang blok itu yang ini ya. Jadi yang 16 byte tadi ya. Jadi 16 byte ini atau 16 sel hexa ini itu kita sebut blok, kemudian nanti kalau sudah jadi matriknya kita sebut sebagai state, ya. Jadi transformasi dari blok ke state atau sebaliknya dari state ke blok adalah seperti ini. Jadi 4 sel yang pertama ini menjadi kolom yang pertama, 4 sel yang kedua akan menjadi kolom yang kedua, 4 sel yang ketiga akan menjadi kolom yang ketiga, 4 sel yang keempat ini akan menjadi kolom yang keempat dalam matrik atau dalam state itu. Sehingga dengan demikian seluruh proses, ya, kalau sudah diproses, ya semuanya masih nanti prosesnya ini, yang state ini yang diproses, ya. Jadi perkalian matriks, kemudian penambahan matriks, semuanya di sini, ya, seperti itu. Nah, pada akhirnya kalau masih dalam bentuk hasilnya juga keluaran adalah belum matriks, maka untuk mengembalikan ke dalam blok, ya, blok ciphertext maksudnya, jadi dari plain text menjadi ciphertext, ya cukup yang kolom yang pertama jadi blok yang pertama, kemudian kolom yang kedua blok yang kedua, kolom yang ketiga blok yang ketiga, kolom yang keempat jadi blok yang keempat. Itu aja. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, dalam struktur setiap ronde, ya, tadi kalau di dalam DS itu kan setiap rondenya itu kan kita menggunakan jaringan Vestal tadi, ya. Blok kiri, blok kanan menjadi blok kiri baru, lalu untuk menghasilkan blok kanan yang baru, lalu ada ada fungsi F, ya, kemudian jadi jaringan Vestal itu begitu kompleks ini. Nah, kalau di dalam AES setiap rondenya ini jadi state, ya, tadi matrik 4x4 ini itu nanti akan mengalami ada yang namanya proses subbyte, ya, di mana proses subbyte itu adalah substitusi byte-nya. Jadi kalau misalkan ada byte, ya, jadi satu sel itu satu byte, itu ini akan diganti dengan mana, ya, akan diganti nanti ada S-box juga di sini, tapi S-box-nya hanya satu. Kalau yang di DS tadi kan S-box-nya sampai 8, ya. Kalau di sini S-box-nya hanya satu, dan untuk penggantian ini ya tidak rumit gitu, ya. Jadi tinggal nanti sudah ada muncul di situ, ya. Jadi misalkan 4F itu mau diganti apa, nah, penggantinya apa, itu sudah langsung keluar hasilnya, tidak perlu lagi kita 6 jadi 4, ya, kemudian mengganti dengan
stage biner ya, nggak perlu seperti itu. Oke, jadi ini subbyte ya. Jadi pertama akan mengalami subbyte, nah ya, hasilnya menghasilkan ini state yang dihasilkan itu kemudian di shift row. Nah, shift row ini begini, ada pergeseran ya. Jadi misalkan baris yang pertama dari matriks itu tetap tidak bergeser, sementara kalau baris yang kedua di wrap satu kali ya, yang jadi shift satu kali ke kiri, lalu yang paling kiri akan jadi byte yang paling kanan. Kemudian yang nomor 3 shift-nya 2 kali, yang yang pertama itu baris ke 0 ya, baris ke 0 itu tetap, baris pertama shift 1 kali, baris kedua shift 2 kali, baris ketiga shift 3 kali. Itu setelah melakukan shift row sudah keluar hasilnya seperti ini, lalu mix column. Nah, mix column ini adalah perkalian dengan matriks konstan. Ya, akhirnya perkaliannya juga sudah sederhana, perkalian dari matriks 4x4 dikalikan matriks 4x4 gitu ya. Tapi dalam bentuk heksa ya. Jadi semua komputasinya dalam bentuk heksa. Ya, keluar state, ya kemudian terakhir etron key. Etron key itu adalah XOR dengan kunci ya. Jadi kunci internal itu. Jadi pada kunci ronde tadi ini kunci putaran ya, kemudian setelah etron key sudah selesai, keluar jadi ciphertext, selesai ya. Jadi nggak ada permutasi balik dan sebagainya. Oke, itu satu putaran itu ada subbyte, shift row, mix column, etron key, selesai. Nah, khusus nih kita beli ilustrasinya di IS128, ini skemanya ya. Sama dengan DS tadi, ya, jadi proses untuk konstruksi kunci internal ini independen dari proses enkripsi di sini. Ya. Di sini, jadi membutuhkan, jadi ronde pertama membutuhkan kunci yang pertama ya, seperti ini, ya sehingga etron key-nya bergerak di situ. Nah, untuk plain text ya, jadi plain text-nya dengan panjang 128 bit. Itu kemudian ciphertext-nya, cipher kuncinya ya, cipher key-nya atau kunci eksternalnya ini juga panjangnya 128 bit. Ya, pertama dia harus digunakan untuk etron key pertama. Jadi sebelum masuk ke ronde pertama itu ada etron key. Dikombinasikan dengan di XOR dengan kunci ini. Kemudian hasilnya masuk pada ronde yang pertama, di mana ronde pertama itu ada proses subbyte, shift row, mix column, etron key. Ya, dengan menggunakan kunci internal yang pertama. Itu. Kemudian output dari ronde pertama akan masuk ke ronde kedua, ya. Dan sekali lagi ada ini 4 proses ini, subbyte, shift row, mix column, etron key. Nah, pada ronde yang terakhir, ya, kalau di IS128 berarti ronde ke-10, kalau di IS192 berarti ronde ke-12, kalau di IS256 itu di ronde ke-14 gitu. Nah, pokoknya di ronde terakhir itu yang mix column itu dihilangkan. Ya tinggal subbyte, shift row, langsung etron key. Sudah keluar ciphertext-nya. Ya nggak perlu lagi permutasi inisial dan permutasi invest-nya nggak perlu. Ya ini jadi lebih sederhana komputasinya dibandingkan dengan DS, tapi dengan kunci yang 2 kali lipat ya panjangnya, maka ini menjadi yang lebih keamanannya menjadi lebih tinggi. Oke, nah sekarang bagaimana merubah plain text ya, ke state ya. Jadi misalkan ini teksnya. Jadi IS use matrix lalu ZZ. Nah, ini misalkan ada kalimat seperti ini, IS use matrix lalu ZZ. Nah, ini ada 16 karakter ya. Jadi ada 16 karakter, ini menjadi satu blok ya. Jadi 16 karakter menjadi satu blok, dan satu karakter nanti ada 1 byte ya, 1 byte yang kemudian itu adalah 8 bit ya, 8 bit ya, 8 dikalikan 16 berarti ada 128 bit ya. Jadi untuk mengekspresikan teks ini, IS use matrix ZZ ini
diekspresikan kalau dengan bit biner itu menjadi 128 bit biner. Nih, tapi kalau dengan heksa dia cukup hanya 16 sel heksa saja. Jadi A itu jadi 00, kemudian E jadi 04, S jadi 12. Ini bukan 12, bukan 14 ya, bukan 23, bukan 19 ya, tapi kita bacanya adalah 00 heksa, 04 heksa, 12 heksa, 14 heksa, karena ini adalah sendiri-sendiri nantinya. Contohnya kok bisa seperti itu ya, kok bisa seperti itu, misalkan M ya. M di sini heksanya itu adalah 0C. S heksanya 12, A heksanya 11 ya, karena A itu urutan kalau misalkan kita gunakan ini, misalkan A, B, C ya, dan seterusnya sampai dengan Z ya, maka 0 ini A itu 0, B1, C2 sampai nanti terakhir Z-nya itu 25. Oke, di situ. Nah, sekarang bagaimana untuk M? Nah, M itu berapa M? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, ini jadi M itu nanti konversinya 12 ya. Jadi M itu konversinya 12. Nah, bagaimana kita mengekspresikan 12 dalam 8 bit biner atau dalam 1 byte? Ya, di 12. Kalau 12 berarti gimana? 12 berarti kalau dalam bit biner ya, dalamnya 0, 0, 0, 0, jadi 8 bit biner, kemudian berarti 8 ditambah 4 ya, 12 itu berarti di sini 1, 1, 0, 0. Nah, ini adalah representasi biner untuk 12 ya. Ini kalau ini adalah 12. Jadi 12 representasi binernya kalau untuk 8 bit itu adalah 000 1100. Ini ya, jadi mudah saja, ini 0 ini adalah apa? Yang di sini itu adalah 0 dikalikan 2 ya, karena basis 2 ya, karena bentuk biner itu basis 2 berarti 0 kali 2 pangkat 0 ditambah dengan 0 kali 2 pangkat 1 ya, kemudian 1 kali 2 pangkat 2 arti 4, kemudian ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 3 8 tambah 4 12. Oke, di sini. Nah, kemudian dari 8 bit ini lalu dibagi 2, nah, dipotong jadi 2. Nah, tinggal lihat masing-masing ini adalah representasi biner untuk bilangan desimal berapa ya, sehingga heksadesimal tadi seperti itu. Yang kiri ya, yang kiri jelas ini adalah ekspresi untuk 0. Begitu ya, ekspresi untuk 0. Sementara untuk yang kanan ya, kanan ekspresinya ini untuk 12 ya, ini untuk 12. Jadi kalau langsung ke desimal ya, jadi ke desimal. Jadi kalau ini adalah ekspresi biner untuk 0, kemudian yang ini ekspresi biner untuk 12. Ya, tadi caranya 0 kali 2 kali 2 pangkat 0 tambah 0 kali 2 pangkat 1 ya, jadi 0. Kemudian di sini 1 kali 2 pangkat 2 ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 3. Oke. Jadi 12. Tapi sekali tadi sudah kita sebutkan dalam heksa, tidak kita nyatakan dalam 12 ya. 12 tadi apa? 12 tadi adalah C ya, sehingga dengan demikian dalam heksanya 12 tadi kita lambangkan dengan C, sehingga dengan demikian M itu kode heksanya adalah 0C. Ya, sama dengan tadi. Oke, itu mengenai apa namanya? Mengenai bagaimana konversi dari teks itu ke heksa. Ya. Contoh lain seperti misalkan, katakanlah di sini berapa yang mau dipakai T, ya T itu berapa ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, 19. Betul ya? T itu 19. Oke. Nah, sekarang kalau T itu 19, bagaimana representasi sebenarnya? Jadi T itu sama dengan 19
desimal ya, ini 19 desimal. Masih 10 ya. Tuh. Kalau yang Z 19 itu 19 heksa. Ya, 19. Nah, bagaimana ekspresi untuk 19 ya. Jadi berapa nanti? 2 pangkat, misalkan kalau di sini ada 0 0 0 1 ya. Ini berarti pangkat 2 pangkat. Jadi kalau kita lihat ya mudahnya aja gini aja. Berarti mulai dari 2 pangkat 0, kemudian 2 pangkat 1, lalu 2 pangkat 2, lalu 2 pangkat 3, yang untuk 8, 2 pangkat 4, ya, 2 pangkat 5, dan seterusnya, 2 pangkat 16. Nah, ini di sini sudah 16, berarti di sini 1. Ya, 1 berarti 16 tambah berapa? 16 tambah berapa supaya menjadi 19, ya, berarti tambah 3. Nah, 3-nya itu dari 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0. Nah, ini 1 di sini. Nah, jadi 1 di sini, yang lainnya 0. Nah, ini 0, ini berarti tadi ada 0 di sini, ada 3 di sini. Ya, ini untuk yang T, yang tadi 19, maka 19 itu ekspresi dari representasi binernya adalah ini 0001 0011. Nah, kemudian sama dengan yang tadi dibagi 44, ya dipecah menjadi 44. Nah, maka kemudian kelihatan di sini, maka yang sebelah kiri ini adalah ekspresi biner untuk 1, ya. Kemudian yang sebelah kanan itu 0011 ini adalah ekspresi biner untuk bilangan 3. Ya, sehingga dengan demikian T yang ekspresi binernya adalah 0001 0011, maka ekspresi heksanya adalah 13 heksa. Ya, ini bukan 13 desimal ya. Jadi T yang 19 desimal tadi itu ini adalah menjadi 13 heksa. Oke, jadi sama seperti itu. Baik, ini yang cara bagaimana kita mengekspresikan ke dalam heksa. Nah, kemudian dari heksa tadi itu sama tadi ya. Jadi kalau misalkan dari plain text ya dinyatakan di dalam state, jadi cukup ya. Jadi 4 setiap 4 sel atau 4 byte ya menjadi satu kolom ya. Jadi 4 byte menjadi satu kolom, kemudian setiap 4 byte menjadi satu kolom. Ya, sehingga dari sini akan menjadi state seperti ini. Oke, itu ya. Nah, state inilah yang nantinya kemudian diproses ya. Jadi dari tag, kemudian hexadesimal, lalu menjadi state. Ya, state inilah yang kemudian nanti diproses dalam subbyte, kemudian shift row, mix column, kemudian etron key. Gitu. Nah, kita lihat di sini transformasinya ini menggunakan 4 tipe ya, jelas tadi ya, ada substitusi, ada permutasi, ada mixing ya, kemudian ada kayak adding ya. Jadi jelas di sini SPN ya. Jadi AES itu menggunakan SPN tadi ya. Jadi substitusi and permutasi network ini. Yang pertama adalah subbyte ya. Subbyte adalah substitusi byte. Jadi satu sel itu substitusinya apa? Ya, kita mau lihat aja di sini. Jadi nanti setiap subbyte ya ada 4x4 ini, 4x4. Kira-kira subbyte-nya itu nanti akan dipetakan kemana ya, diganti dengan apa? Nah, ini adalah SBOX ya. Jadi SBOX ini hanya satu, berlaku untuk semua ya. Jadi untuk kolomnya itu mulai dari 0 sampai dengan F ya, 15 di sini. Kemudian untuk yang barisnya jadi juga 0 sampai dengan F ya, 15 juga. Begitu. Nah, untuk investnya ini ya, jadi sama. Jadi untuk kembali untuk dekripsi nanti dengan menggunakan SBOX invest ini. Jadi invest subbyte sama dengan tadi. Kita lihat bagaimana prosesnya. Proses penggantiannya cukup sederhana. Jadi kalau misalkan kita punya kira-kira untuk byte 3D ya, 3D ya, 3D itu
diganti dengan mana gitu ya. Nah, kita tinggal lihat jangan 3 di sini, kemudian D. Nah, di sini. Maka akan didapatkan ini ya 27. Sehingga bukan 27 maaf, jadi 27 heksa. Ya, akan digantikan jadi 27 heksa. Ya, misalkan lagi ada 69 ya, 69 misalkan. Kalau ada heksa 69 heksa itu akan dipetakan ke dalam, kita lihat di sini jadi 6 ya, kemudian di kolom 9 ya, berarti nanti akan ada di sini di F9 gitu ya. Jadi 69 heksa ini akan dipetakan diganti dengan F9 heksa. Begitu. Jadi sangat simpel ya. Jadi sangat sederhana dan langsung keluar hasilnya gitu ya, untuk SBOK-nya. Jadi begitu mudah untuk yang penggantian byte pada AES. Oke, itu. Nah, tadi seperti ini. Jadi tadi 0C itu coba kita cek apakah benar 0C ke jadi ini kalau 0C ini ke FE. Nah, jadi FE. Coba kita lihat apakah benar 0C. Nah, oh ya, betul cek. Jadi 0 ya, kemudian C, nah, FE. Ya, jadi 0C tadi diganti dengan FE. Kemudian coba ini 14 ya, selalu 14 di sini penggantinya adalah FA. Kita lihat 14. Ini 1. Nah, 1 kemudian di 4. Nah, ini penggantinya adalah FA. Oke, jadi cukup sederhana untuk ini, untuk subbyte ya. Nah, hasil dari subbyte itu kemudian dilakukan proses cifro ya, cifro ya, pada kalau misalkan barisnya jadi baris ke 0, baris 1, baris 2, baris 3, maka baris 0 itu no shift, dia tidak bergerak, tapi baris ke 1 itu ada 1 shift ya, jadi 1 shift, kemudian yang paling kiri ditaruh ke kanan, kemudian yang baris kedua 2 shift, kemudian baris ketiga 3 byte shift ini. Contohnya ini ya, jadi untuk state ini yang baris yang pertama tetap nggak berubah. Jadi baris yang kedua maka ini digeser ke kiri, lalu F2-nya ini jadi kanan. Nah, seperti ini. Ya, jadi F2 63 626 ya. Kemudian F2. Itu. Kemudian di sini digeser ke kiri 2 byte ya, 7D, D4, lalu C9 C9. Kemudian ini yang ketiga digeser ke kiri 3 byte. Jadi D4 jadi paling kiri ini. Sehingga kemudian yang ini dipindah ke kanan jadi FA6382. Nah, itu yang cifro ya ini. Begitu sudah cifro, selesai cifro, maka berikutnya adalah hasil cifro tadi lalu di mix kolom. Mix kolom ini adalah perkalian dengan matrik konstan. Matrik konstannya adalah matrik ini. Jadi ya dikalikan dengan matriks C ini, matrik konstan. Ya, ini adalah heksa semua ya, 02 heksa, 03 heksa, 01 heksa, ya, hanya yang entry-nya hanya 02, 01, 03. Oke, kemudian invest-nya ini 0E, 0B, 0D, 09 ya, seperti ini. Ya, ini invest-nya. Jadi untuk enkripsi dengan menggunakan C ya, kemudian nanti untuk dekripsinya perkalian matriks mix kolomnya itu dengan C invest. Jadi perkalian matriks biasa tapi semuanya dikonversikan ke heksa. Oke, jadi perkalian matriks. Begitu ya. Jadi kalau ini sehingga nanti tadi ya matriks ini, state ini kalau dikalikan dengan matriks konstan tadi hasilnya ini. Kemudian kalau state ini lalu dikalikan dengan matriks investnya akan kembali lagi ke sini. Oke, yang terakhir adalah pada proses etron key. Jadi di XOR dengan kunci internal. Ya, di kunci internal, jadi seperti ini. Ya, jadi masing-masing state itu akan secara
secara dengan apa ya, byte ya, per byte-nya itu kemudian di XOR, menghasilkan state yang baru. Nah, oke, jadi itu adalah proses ya, sehingga begitu selesai pada apa namanya bit add round key, maka kemudian akan masuk pada ronde berikutnya. Jadi seperti itu terus. Nah, pada ronde yang terakhir untuk yang mix column itu dihapuskan. Oke, nah konstruksi kunci sama dengan DS tadi itu dapat dilakukan secara independen daripada enkripsinya, ya. Sehingga dengan demikian kalau misalkan dibutuhkan misalkan 128 bit, ya maka diperlukan ada 10 ronde, berarti diperlukan ada 10 kunci internal. Nah, ini prosesnya ini kunci ekspansinya seperti ini. Jadi kalau misalkan cipher key-nya tadi 128 bit, ya, sehingga dia dapat dinyatakan sebagai 15 byte, ya 16 byte, ya, jadi ada 16 byte. Nah, kemudian masing-masing ini di 4 byte yang pertama menjadi W0, dan 4 byte yang kedua itu W1, 4 byte yang ketiga W2, kemudian 4 byte yang keempat adalah W3. Nah, pertama kemudian untuk ini W0, W1, W2, W3 ini digunakan untuk proses ini apa? Add round key yang awal, ya, sebelum masuk pada ronde-ronde, ya. Jadi, nah, untuk mengkonstruksi kunci internal untuk ronde pertama, maka ini perlu di XOR dengan T4, ya. T4 itu adalah temporary, ya. Jadi temporary word, ya, T4 di XOR dengan W0, ya, jadi W4. W4 di XOR dengan W1 menjadi W5, W5 di XOR dengan W2 menjadi W6, W6 di XOR dengan W3 menjadi W7, itu, ya. Kemudian ini kelompok ini untuk kunci internal yang pertama. Sementara kalau misalkan ini untuk kunci internal yang kedua, lalu W4 dengan temporary word tadi D8 di XOR menjadi W8, W8 di XOR dengan W5 menjadi W9, W9 di XOR dengan W6 menjadi W10, W10 di XOR dengan W7 menjadi W11. Ini sehingga W8, W9, W10, W11 ini menjadi kunci pada putaran yang kedua. Begitu. Nah, sehingga terus, ya, maka yang terakhir ini adalah kunci untuk putaran yang terakhir. Ini kunci yang kunci yang ke-10 ini. Oke, jadi itu berbeda dengan DS tadi, ya. Jadi untuk mengkonstruksi kunci internal dari 64 dikompresi menjadi 56, 56 kemudian shift lalu dikompresi lagi menjadi 48. Gitu. Kalau yang ini kunci internalnya ini tetap sama ukurannya, yakni 128 bit atau sebanyak 16 byte. 16 byte, 16 sel heksa. Ya, jadi tetap sama ukuran kuncinya, ya, dengan model yang sistematis seperti ini. Oke, itu untuk yang konstruksi kunci, ya. Ini konstruksi kunci. Kita melihat, saudara, dari walaupun sederhana proses hanya subbyte dan sebagainya. Jadi ada subbyte, lalu shift row, kemudian mix column, lalu terakhir ada add round key, hanya 4 itu saja yang dipakai. Maka perubahan 1 bit saja atau 1 byte saja atau setengah byte saja ini sudah menjadi perubahan pada keseluruhan. Nah, kita lihat yang oke. Nah, ini adalah apa contohnya. Ini jadi pre-round itu yang pertama. Pre-round itu adalah pertama kali dengan add round key yang pertama tadi. Oke, ini jadi pada ronde kedua dan seterusnya sampai ronde ke-10. Nah, contoh pada ronde yang ke-7 ini. Jadi input state-nya pada ronde ke-7, ya. Jadi input state-nya itu kemudian dilakukan subbyte, lalu shift row, kemudian mix column, kemudian
ron key ya, jadi add ron key ya, sehingga ini akan menjadi outputnya. Jadi gitu, sehingga state yang dioperasikan. Nah, kita lihat di sini pada plain text yang semuanya 0 ya. Jadi pada plain text yang semuanya 0 menggunakan CypherKey yang digunakan pada contoh sebelumnya tadi. Nah, maka ini dengan CypherKey-nya ini, maka CypherText-nya ini berbeda semua ya. Jadi sudah berbeda semua walaupun ini plain text 0 semua. Kemudian apalagi ini ya, seperti ini misalkan untuk membandingkan antara dua plain text ya. Dua plain text ini semuanya 0 kecuali pada plain text yang terakhir, di plain text yang kedua ini adalah 1. Misalkan itu heksanya 01 heksa. Ini heksa semua ya. Jadi kita kalau di IS ini kita menggunakan heksa semua ya. Ini walaupun ini 0 semua, kemudian di sini 0 kecuali pada paruh bait yang terakhir itu 1 ini ya. Tapi kita lihat ya, CypherText-nya ini beda semua ya. Jadi CypherText-nya beda semua. Ini ya, jadi walaupun banyak perbedaannya di sini, tapi di seluruh. Jadi sehingga dengan demikian tidak hanya confusion di IIS tadi, ini juga diffusion ya. Jadi berubah satu saja di sini, ini untuk CypherText-nya berubah di semua lini. Begitu. Nah, ini kunci 0 aja ini bisa bekerja untuk mentransformasikan menjadi CypherText yang berbeda semua. Jadi ini kuncinya 0 semua. Ini plain text-nya seperti ini, hasilnya semuanya berbeda. Ya, jadi menghasilkan CypherText yang berbeda. Oke, itu mengenai IS ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana prosedur atau proses yang dijalankan oleh IS ya, sehingga ya, kita lihat ya, dengan ukuran panjang kunci yang 2 kali lipat dari DS maka akan mendapatkan tingkat keamanan yang lebih baik daripada DS, tetapi karena yang diproses itu nanti adalah heksa ya, dinyatakan dalam bentuk heksa, maka prosedurnya tadi dengan matriks yang hanya 4 kali 4 ya, itu maka akan lebih ringan ya. Jadi proses komputasinya menjadi lebih efisien. Begitu. Nah, kemudian kita lihat di sini IS lebih tangguh dibandingkan DS karena ukuran kuncinya yang lebih panjang, akhirnya brute force attack itu akan menjadi lebih sulit. Ya, jadi kalau brute force ya, ingat brute force attack itu adalah menggunakan mencoba-coba kunci-kunci yang mungkin gitu ya. Kalau kunci panjangnya 64 itu jelas lebih mudah untuk dicari kombinasinya ya, dibandingkan kalau 108 itu lebih sulit untuk dicari kombinasinya. Oke, kemudian statistical attack itu juga gagal ya terhadap CypherText only gitu. Kemudian differential linear attack juga belum ada serangan ini pada IS selama ini. Oke, sehingga lebih simpel ya. Jadi dalam hal komputasi, sehingga dengan demikian mengakibatkan cost atau biaya yang digunakan untuk enkripsi pada IIS ini juga lebih murah. Gitu. Oke, nah itu sudah. Jadi itu tadi dua teknik dalam kriptografi simetrik yang kita bahas pada pertemuan kita malam ini, yakni DS dan IS, dan tadi sekaligus kita juga bisa membandingkan bagaimana keamanan, kemudian bagaimana komputasi dari keduanya, dari IS maupun DS. Oke, saya kira itu saudara yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini untuk kriptografi yang simetrik. Sekali lagi simetrik itu karena mereka menggunakan kunci enkripsi dan kunci dekripsinya sama, sehingga orang yang mengenkripsi itu akan bisa mendekripsi ya, jadi memiliki peran sehingga simetrik gitu tadi. Jadi munculnya istilah simetrik itu karena perannya dari seseorang yang
akan mengenkripsi, bisa juga mendekripsi karena kunci enkripsi-dekripsinya sama. Itu, ya. Nanti pekan depan akan kita lanjutkan dengan bahasan mengenai kriptografi kunci asimetrik, ya, kriptografi asimetrik yang sering terlebih populer dengan kriptografi kunci publik atau public key cryptography. Ya, jadi karena nanti ada kunci publik, ya, ada kunci privat yang saling berpasangan, ya, sehingga semua orang bisa kalau mau mengirim pesan pada seseorang maka dia akan menggunakan kunci publik untuk mengenkripsi. Nah, ini kenapa kriptografi kunci publik nanti diperlukan ini untuk mengatasi nanti ada permasalahan di dalam kriptografi yang simetrik ini. Ya, kalau simetrik nanti akan ada satu permasalahan yang kemudian nanti muncul kriptografi kunci publik yang digunakan untuk mengatasi persoalan yang ada pada kriptografi simetrik ini. Saya kira itu, saudara. Terima kasih. Kita akhiri untuk pertemuan kita malam ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam. Malam, Mbak. Terima kasih banyak, Pak. Yes, sama-sama.